wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Tabea. Selamat pagi anak-anakku. Jumpa lagi di hari ini dalam proses pembelajaran. Tetapi mendahului semuanya itu, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, di pagi ini kita akan belajar masih tetap dengan tema 6, menuju masyarakat sejahtera, subtema 3, masyarakat sejahtera, negara kuat, dan pembelajaran yang ketiga dengan muatan PKN, Bahasa Indonesia, dan IPS. Sebelum kita masuk dalam proses pembelajaran di hari ini, mari sama-sama kita lakukan salam PPK. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Nah anak-anakku yang hebat-hebat, untuk memperjelas proses pembelajaran kita di hari ini, mari sama-sama kita saksikan video berikut. Adapun tujuan pembelajaran kita saat ini adalah 1. Setelah mendengar penjelasan guru, siswa dapat menuliskan tentang pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dan dampak yang ditimbulkan pada tabel yang tersedia. 2. Setelah membaca teks bacaan, siswa dapat menemukan gagasan utama dan informasi penting dari setiap paragraf dan menuliskannya pada tabel yang tersedia. 3. Setelah mendengar penjelasan guru, siswa dapat mengerjakan soal yang diberikan. Nah, anak-anak, setiap orang harus memiliki rasa tanggung jawab. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa ada berbagai bentuk hak dan kewajiban warga negara. Sebagai warga negara yang baik, kita harus melaksanakan hak dan kewajiban tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab. Menanamkan sikap tanggung jawab sejak dini sangat diperlukan agar terciptanya generasi penerus bangsa yang kuat, bekerja keras, dan bertanggung jawab. Jika setiap orang melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik, akan terbentuk karakter bangsa yang kuat, serta masyarakat yang damai dan sejahtera. Banyak sekali konflik dan permasalahan yang muncul akibat sikap tidak bertanggung jawab. Contohnya, jika seorang siswa tidak melaksanakan tanggung jawabnya untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah, maka lingkungan sekolahnya akan menjadi kotor. Sebaliknya, jika setiap warga sekolah memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan, maka akan tercipta lingkungan hidup yang sehat dan asri. Lingkungan hidup yang sehat dapat menciptakan jiwa dan raga yang kuat bagi semua warga sekolah. Pagi itu, Udin ikut ayahnya membayar pajak sepeda motor di kantor Samsat. Kebetulan hari itu Udin sedang libur akhir semester. Udin melihat banyak orang duduk sambil menunggu antrean untuk mendapatkan giliran membayar pajak. Membayar pajak merupakan salah satu pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara. Ayah Udin selalu membayar pajak tepat waktu. Membayar pajak merupakan kewajiban warga negara. Adapun tanggung jawab warga negara adalah membayar pajak tepat waktu. Ayah Udin telah membayar pajak tepat waktu. Artinya, Ayah Udin telah melaksanakan kewajibannya dengan benar. Oleh karena itu, Ayah Udin bisa dikatakan
telah melaksanakan tanggung jawabnya dengan benar, yaitu membayar pajak tepat pada waktunya. Bagaimana jika semua warga negara memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam melaksanakan kewajibannya seperti Ayah Udin? Dan apa dampak yang ditimbulkannya? Nah anak-anak, untuk lebih jelas, bacalah bacaan dengan judul Dampak Pelaksanaan Tanggung Jawab berikut ini. Nah anak-anak, bacaan yang tadi anak-anak baca dengan judul Dampak Pelaksanaan Tanggung Jawab termasuk dalam teks non-fiksi, di mana dalam setiap bacaan terdapat paragraf. Paragrafnya berjumlah 6. Dalam setiap paragraf terdapat gagasan utama dan informasi penting. Sekarang tugas anak-anak adalah anak-anak membaca kembali bacaan tersebut dan tuliskanlah gagasan utama dan informasi penting dari setiap paragraf pada tabel yang telah tersedia. Nah anak-anak, biasanya setiap hari Senin di sekolah akan diadakan upacara bendera. Pada upacara bendera, ada petugas upacara yang membacakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tertulis tujuan negara Indonesia. Salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum dapat tercapai dengan pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan upaya pemerintah yang dilakukan secara terus-menerus untuk mencapai kehidupan bangsa yang sejahtera. Pembangunan nasional merupakan tanggung jawab pemerintah. Akan tetapi, rakyat Indonesia harus mendukung pembangunan tersebut. Dukungan tersebut dapat berupa persatuan antar masyarakat. Persatuan dan saling menghargai akan menciptakan kerukunan sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik. Adapun tujuan negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. Tujuan tersebut dicapai melalui pembangunan antara lain meningkatkan pendapatan warga masyarakat, penyediaan sarana pendidikan dan kesehatan yang memadai, pemberian beasiswa pendidikan kepada pelajar Indonesia, pembangunan jalan yang memudahkan aktivitas masyarakat, dan penyaluran kebutuhan sehari-hari, mengadakan pelatihan kerja kepada pelajar putus sekolah, serta melestarikan budaya Indonesia. Kita harus mendukung pembangunan tersebut. Dukungan pembangunan tersebut salah satu bentuknya adalah dukungan dari kita dengan taat membayar pajak. Pajak merupakan modal pemerintah untuk melaksanakan pembangunan nasional. Pembangunan dapat berjalan lancar jika warga taat membayar pajak. Nah, anak-anak, sekarang tugas anak-anak adalah mengerjakan soal-soal berikut ini. Yang pertama, mengapa bangsa Indonesia harus mendukung pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah? 2. Tuliskan 3 contoh pembangunan nasional yang ada di sekitarmu. 3. Apa akibat jika masyarakat tidak membayar pajak?
jelaskan. Sampai di sini dulu proses pembelajaran kita. Ingat, jangan lupa untuk tetap mengerjakan tugas yang telah diberikan dan tetap memperhatikan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.